Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Panji Nugroho. Saya mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan 3 tahun 2020. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 17 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja periode 5 tahun 2021. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan kalian ya. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Eliana. Mangga, mana Eliana? Mangga, silakan. Pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Eliana sudah memimpin doa. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Yuk berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanahku. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara kita. Ya. Selanjutnya, saya akan memeriksa kehadiran ya. Yang saya sebutkan namanya, boleh acungkan tangan atau sebutkan, katakan hadir. Ya. Eliana. Hadir Pak. Afifah. Afifah mana Afifah? Hadir Pak. Afifah ada. Indi. Hadir Pak. Kartika.
Mana Kartika? Hadir, Pak. Helena? Hadir, Pak. Geiza? Hadir, Pak. Alia? Hadir, Pak. Ayu? Ada Ayu? Christine? Ya, Christine? Mana Christine? Hadir, Pak. Ya. Akila? Hadir, Pak. Cindy? Mana Cindy? Cindy Aulia? Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang perangkat dan mekanisme pada jaringan komputer. Ada yang tahu contoh perangkat pada jaringan komputer? Saya, Pak. Silahkan Geza. Server, Pak. Oke. Baik, terima kasih Geza. Berarti Sama-sama. ya, berarti sudah pernah ya. Ada yang pernah tahu atau sudah tahu tentang contoh perangkat pada jaringan komputer. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan disimak ya. Sudah bisa terlihat? Halo? Sudah, Pak. Baik. Silakan disimak ya. Nah, itu tadi sekilas mengenai mekanisme dan perangkat pada jaringan komputer. Ya. Nah, setelah tadi kalian menyimak mengenai video pembelajaran mengenai jaringan komputer, sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat dan mekanisme pada jaringan komputer. Silakan disimak ya. Bisa terlihat? Siap, bisa, Pak. Bisa. Baik. Perhatikan ya. Komponen dan mekanisme pada jaringan komputer. Pada jaringan komputer terdapat perangkat keras yang digunakan. Di antaranya yang pertama ada komputer server, ada komputer klien, ada kabel dan konektor, ada switch, hub, bridge, kemudian access point, kemudian ada network card, kemudian ada namanya modem. Ya. Yang pertama adalah komputer server. Komputer server adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Fungsi dari komputer server yaitu menyediakan data atau file yang dapat digunakan bersama-sama oleh komputer klien. Selanjutnya,
melayani permintaan komputer klien untuk menggunakan data atau file tersebut. Kemudian mengatur lalu lintas transfer data atau file yang diminta komputer klien. Selanjutnya, menyimpan data atau file yang dikirim oleh komputer klien. Selanjutnya, mengatur hak akses data atau file dalam sebuah jaringan. Kemudian, melindungi komputer klien dari malware dengan anti-malware atau firewall. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai komputer server. Nah, komputer server biasanya bentuknya seperti ini, ya. Spesifikasi dari komputer server itu biasanya spesifikasinya paling tinggi karena fungsinya yaitu melayani atau mengelola aktivitas yang terjadi di dalam jaringan, gitu, ya. Selanjutnya ada komputer klien. Nah, komputer klien adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Layanan tersebut bisa jadi data, file, gambar, printer, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam komputer klien dibutuhkan suatu aplikasi tertentu agar dapat mengakses layanan dari komputer server. Nah, kalau tadi komputer server itu spesifikasinya paling tinggi karena harus menyediakan layanan untuk kliennya. Nah, kalau komputer klien biasanya spesifikasinya lebih rendah daripada komputer server. Nah, komputer klien ini seperti halnya kalian seperti yang sering kalian gunakan di lab komputer di sekolah kita, seperti itu, ya. Sedangkan tadi komputer server biasanya yang diposisikan di depan kalau di lab komputer kita, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lainnya atau dengan peralatan jaringan lainnya yang digunakan membentuk jaringan. Nah, kabel dan konektor seperti ini. Untuk kabel itu ada kabel UTP, ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik seperti ini. Ya. Kabel UTP ini terdiri dari beberapa warna dan konektornya itu menggunakan RJ45 seperti ini. Ya. Kemudian kalau koaksial ini bentuknya seperti ini. Ada pelindung, kemudian ada kawat di tengahnya. Nah, konektornya ini, konektor untuk kabel koaksial. Nah, yang selanjutnya ada kabel fiber optik, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya lebih kecil, lebih ringan. Biasanya ini fiber optik itu transfer datanya lebih cepat daripada kabel UTP dan koaksial. Gitu, ya. Itu mengenai kabel dan konektor. Kemudian ada switch. Switch adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Di samping itu, untuk menjalankan fungsinya, switch memerlukan bandwidth berukuran besar. Nah, ini contoh switch seperti ini. Ini contohnya di sini mereknya D-Link, ya. Nah, selain D-Link juga banyak merek yang lain. Ini contoh seperti ini, ya. Switch. Kemudian selanjutnya ada komponen hub. Nah, hub atau yang lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Artinya, komputer atau perangkat yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi antara satu sama lain. Nah, ini komponen hub seperti ini. Di lab komputer kita juga ada hub yang diletakkan di belakang, yang banyak kabel-kabel itu, ya. Nah, ini hub itu menghubungkan komputer dengan komputer lain, ya. Selanjutnya, komponen selanjutnya ada bridge. Nah, bridge salah satu bentuknya seperti ini, adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN, local area network, dengan jaringan LAN yang lainnya. Tidak hanya dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang sama,
Bridge bisa digunakan untuk menghubungkan tipe yang berbeda-beda. Nah, ini contoh bridge seperti ini. Ya. Selanjutnya ada access point. Nah, access point merupakan salah satu perangkat dalam jaringan komputer yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel yang sifatnya lokal atau disebut dengan istilah wireless local area network. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian di sekolah itu di kelas kalian masing-masing di kelas ya yang diletakkan di atas itu seperti ini. Biasanya digunakan untuk mengakses jaringan, ya, mengakses jaringan. Kemudian digunakan pada waktu ketika kalian melakukan ulangan, ya. Di sini kita melakukan ulangannya kan online. Nah, di situ menggunakan access point seperti itu, ya. Biasanya dikenal dengan istilah hotspot kalau access point seperti itu, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ada network card. Nah, network card atau kartu jaringan atau dalam bahasa Inggris namanya network interface card atau disingkat NIC. Nah, adalah suatu kartu yang mempunyai peranan atau fungsi dalam mengkoneksikan suatu komputer ke dalam suatu jaringan komputer. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya terletak di dalam kotak komputer, kotak CPU. CPU ya. Jadi ini yang menghubungkan tadi kan ada kabel konektor ya. Nah, kabel itu dimasukkan ke sini ya konektornya. Tuh. Kemudian selanjutnya ada namanya modem. Nah, kalian mungkin pernah menggunakan seperti ini untuk mengakses internet menggunakan hotspot. Nah, di sini modem seperti ini ya. Modem itu singkatan dari modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, modem ini merupakan penggabungan kedua-duanya. Artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Ya. Nah, salah satu bentuk modem seperti ini. Ya. Nah, tuh. Itu perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, bagaimana cara kerja pada jaringan komputer? Ada 4 komponen utama yang terdapat pada jaringan komputer. Yang pertama adalah sender. Sender itu pengirim informasi ya. Sender. Kemudian ada protokol. Kemudian ada media transmisi. Kemudian ada receiver atau pengirim informasi. Nah, sender tadi pengirim informasi. Protokol itu cara pengirimannya. Kemudian media transmisi itu ada kabel, ada konektor tadi ya. Kemudian receiver itu penerima informasi, maaf. Ini salah ya, penerima informasi harusnya. Receiver. Nah, prinsip kerjanya pertama-tama sender mengirim sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua di-decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Nah, itu penjelasan mengenai jaringan komputer. Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kemudian materinya ada di sana, materi dan LKPD-nya ada di sana. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Sebentar saya tampilkan Google Classroom-nya. Nah, ini Google Classroom-nya. Silakan ini materi yang tadi saya jelaskan ya, PowerPoint-nya. Kemudian silakan kalian buka LKPD-nya. Ya. LKPD silakan dikerjakan sesuai kelompoknya. Kemudian
nanti saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti silakan mempresentasikan. Presentasikan ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, LKPD-nya. Silakan kerjakan soalnya, jawabannya, dan laporan hasil diskusinya. Ya. Oke, silakan waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. Dengan kelompok masing-masing ya. Sudah selesai? Siapa udah? Siapa sudah? Sudah siap presentasi? Waktunya 5 menit lagi untuk diskusinya. Baik, sudah selesai semua ya? Ada yang belum selesai? Udah, Pak. Sudah ya? Baik. Selanjutnya, silahkan presentasi hasil diskusi kelompok 1 dulu. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Alia, Pak. Alia, mangga silahkan Alia kelompok 1. Enggak. Silahkan Alia. Perangkat keras pada jaringan komputer. 1. Komputer server adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di dalam jaringan tersebut. 2. Komputer klien adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Layanan Alia, maaf, tersebut bisa aktifkan jadi dulu data. kameranya. Maaf. Alia, tolong aktifkan kameranya. Halo Alia. Ya, maaf ya. Silakan lanjutkan. 2. Komputer klien adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer layanan. Dari komputer layanan tersebut bisa jadi data, file, gambar, printer, maupun yang lainnya. 3. Ada kabel dan konektor. Merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lainnya atau dengan jaringan lainnya yang digunakan membentuk jaringan. 4. Ada switch. Adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub
perangkat atau yang lebih dikenal hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Alia sudah mempresentasikan kelompok 1. Selanjutnya, silakan dilanjutkan presentasi kelompok 2. Siapa yang presentasi kelompok 2? Christine, Pak. Baik, mangga silakan Christine. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi dari kelompok kita. Mangga, silakan. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau Local Area Network dengan jaringan LAN lainnya. Yang kedua ada access point, merupakan salah satu perangkat dalam jaringan komputer yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel yang sifatnya lokal atau disebut dengan istilah Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang ketiga, kartu jaringan atau dalam bahasa Inggrisnya Network Interface Card atau yang bisa juga disingkat dengan NIC. Bisa juga disebut Network Card. Adalah suatu kartu yang mempunyai peranan atau fungsi dalam mengkoneksikan suatu komputer ke dalam suatu jaringan komputer. Dan yang terakhir ada modem, berasal dari singkatan modulator, demodulator. Alat komunikasi dua arah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Selanjutnya ada pertanyaan? Saya, Pak. Siapa? Kartika, Pak. Oh, mangga silakan Kartika. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apakah perbedaan komputer server dan komputer client? Baik. Tadi Kartika menanyakan perbedaan komputer server dan klien ya? Iya, Pak. Ya. Baik, saya coba jawab ya. Dari segi spesifikasi, komputer server itu memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibanding komputer klien karena harus menyediakan layanan untuk komputer klien. Dari segi harga, komputer server memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan komputer klien karena spesifikasi yang lebih tinggi daripada klien. Demikian. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Cukup? Cukup. Baik. Cukup, Pak. Jadi kesimpulan materi hari ini bagaimana? Saya, Pak. Siapa? Indi. Indi, silakan Indi. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari materi ini, macam-macam perangkat alat keras pada jaringan komputer dan cara kerja pada jaringan komputer, Pak. Baik. Terima kasih Indi sudah menyimpulkan materi hari ini ya. Nah, Ya, Pak. itu kesimpulannya. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan evaluasi ya, evaluasi untuk hari ini silakan kerjakan. Berikut linknya, ini linknya ya. Nanti silakan kalian masuk link. Saya sudah share di classroomnya. Baik, silakan kalian kerjakan latihannya. Silakan masuk ke link tadi ya. Linknya sudah saya share. Silakan masuk link. Kemudian kalian kerjakan evaluasinya, latihannya seperti ini ya. Nanti tampil seperti ini. Bentar, saya share dulu. Ini latihannya. Tuliskan nama kalian. Kemudian di sini ada soal-soal. Kemudian ada yang menambahkan file untuk mengupload, menambahkan file gambar ya. Silahkan dicoba. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan latihan ini ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Baik, sudah selesai semua. Untuk materi hari ini dicukupkan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum diakhiri, silahkan pimpin doa. Silahkan pimpin doa siapa? Saya, Pak. Enggak, silahkan. Kaliana. Setelah melaksanakan pembelajaran, doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aliana sudah pimpin doa. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Bye-bye. Dadah.